Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai sakit atau penyakit, ya. Kita sambung pembicaraan mengenai tanda-tanda penyakit, ya. Ada penyakit atau kondisi tanpa tanda-tanda, ya, tanpa tanda-tanda yang bisa dilihat oleh mata secara tanpa alat, ya, atau dengan mata telanjang. Dan bagaimana cara mengidentifikasinya, ya. Jadi tanda-tanda penyakit dan gejala-gejala penyakit ini sangat penting, ya, untuk diketahui, karena nanti diperlukan, ya, bagi seseorang yang mengalami gangguan atau kondisi atau penyakit dan dia mencari pengobatan, ya, ke klinik atau hospital atau rumah sakit, ya. Jadi perlu adanya mengetahui tanda-tanda, tapi tidak semua penyakit atau kondisi ada tanda-tanda penyakit, ya. Jadi diagnosis gejala dan tanda, ya, ini telah berkembang jauh, ya, sejak Hippocrates, ya, perlu merasakan urin pasien, ya. Jadi Hippocrates ini orang-orang dulu ini ekstrim, ya. Belum ada perkembangan teknologi dan alat-alat pun belum banyak. Jadi kadang-kadang dirasa itu, ya, Hippocrates merasakan apa rasa urin, ya, urin normal dan urin tidak normal, ya. Bahkan ada sampai sekarang sebagian orang meminum urin, ya, naudzubillah, ya. Jadi ada kondisi atau penyakit yang diderita oleh seseorang yang tidak menunjukkan tanda-tanda yang bisa dilihat, yang bisa dilihat dengan mata biasa atau mata tanpa alat atau mata telanjang, ya. Contohnya apa? Seperti migrain. Migrain ini kan sakit kepala, ya. Sakit kepala kadang-kadang berlaku di sebelah kepala, apakah kiri atau kanan atau seluruhnya, seluruh kepala, ya. Nggak ada tanda-tandanya. Tiba-tiba seorang itu merasakan kesakitan, ya. Dia memegang-megang kepalanya. Kalau kita lihat, ya, kepalanya biasa-biasa aja, ya, tapi dia merasakan sakit. Jadi tidak nampak, tidak ada tanda-tanda yang bisa nampak atau dilihat, ya. Begitu juga dengan tekanan darah tinggi, ya. Ya, tekanan darah tinggi nggak bisa dilihat, kan? Bisa dilihat? Nggak bisa. Dan juga ada penyakit seperti kanker atau cancer. Ini cancer pada organ dalam, ya, organ dalam badan, nggak bisa dilihat, ya. Tiba-tiba pergi ke dokter sudah stadium lanjut, ya, sudah stadium yang kadang-kadang late, ya, late stage, ya. Oleh karena itu identifikasi tanda-tanda penyakit ini menjadi semakin tergantung kepada ahlinya, yaitu dokter, ya, dokter. Seiring dengan waktu dan kemajuan teknologi, ya. Jadi untuk mengenal atau mengidentifikasi tanda-tanda yang tidak bisa dilihat oleh mata ini, kita perlu mendapatkan diagnosa oleh seorang dokter di klinik atau hospital yang mempunyai alat-alat yang lengkap, ya. Makanya kadang-kadang seseorang pasien itu dirujuk kepada rumah sakit yang lain karena mempunyai alat-alat yang lebih lengkap yang bisa mendeteksi atau mengidentifikasi tanda-tanda penyakit yang diperlukan untuk mendiagnosa apa penyakit yang dideritanya, ya. Jadi ketika Anthony van Leeuwenhoek, ya, menemukan mikroskop, ya, dan menggunakannya untuk
menemukan sel dan mikroba pada tahun 1674 ya. Ia membuka kemungkinan untuk mengidentifikasi tanda-tanda penyakit yang sama sekali tidak terlihat dengan mata tanpa alat, mata biasa, mata telanjang ya. Ini termasuk organisme ya, microorganism ya, yang asing yang bisa terdapat di dalam darah atau urin ya. Dan perubahan komposisi darah dan bahan hasil metabolisme dan juga tanda-tanda mikroskopik penting lainnya ya. Jadi dengan adanya mikroskop kita bisa melihat tanda-tanda tersebut. Jadi indikator-indikator atau tanda-tanda penyakit ini dapat menjadi perbedaan antara fungsi normal dan kondisi yang tidak normal ya. Kondisi tidak normal ini ya penyakit atau gangguan yang dialami yang mungkin bersifat berbahaya ya. Jadi dengan adanya teknologi maju ya, ini telah menempatkan lebih banyak kekuatan ya di tangan dokter yang memang betul-betul ahli gitu ya. Karena tidak sedikit ya orang dokter yang mengaku-ngaku ahli padahal tidak ahli walaupun sudah mengalami pendidikan spesialis, tapi karena tidak banyak pengalaman dan tidak pandai menggunakan alat ya, tidak ahli lah disebutnya, tapi ngaku-ngaku ahli ya. Tidak sedikit, bolehlah dilihat di rumah sakit kalau tidak percaya, karena saya sendiri mengalami ya, ada seorang dokter mengaku spesialis organ tertentu, tapi ketika saya ke situ dilakukan pemeriksaan pun tidak ya. Tak perlu disebut rumah sakitnya dan siapa dia gitu ya. Bisa anda alami sendiri nanti ya. Oleh karena itu kalau pergi ke klinik atau hospital atau rumah sakit, carilah dokter yang betul-betul ahli dalam bidangnya atau ilmunya dan mempunyai pengalaman yang banyak, yang memang tidak murah ya. Oleh karena itu sebetulnya orang-orang yang bergerak di dalam bidang kesehatan kedokteran ini seharusnya sekolahnya itu ditanggung oleh negara ya, seperti negara jiran Malaysia ya. Dia ditanggung oleh negaranya dan ada subsidi, memang seperti itu ya. Kalau tidak nanti kasihan pasien-pasien yang tidak punya uang, tidak bisa berobat ya. Jadi sejak tahun 1800-an ilmu kedokteran ini ya, medical science ini telah berkembang pesat ya dalam membantu dokter mengidentifikasi tanda-tanda dengan jelas ya. Berbagai perangkat atau piranti atau alat-alat kedokteran ya sekarang sudah tersedia ya, dengan adanya kemajuan teknologi untuk membantu dokter mengidentifikasi dan menganalisis tanda-tanda yang bahkan mungkin tidak dikenali atau tidak diketahui oleh pasien ya. Contohnya mana? Yang dari sederhana saja ya, stetoskop. Dulu kalau lihat awal-awal perkembangan stetoskop ini kayak trompet gitu ya, diletak gitu didengar. Tapi sekarang stetoskop ini macam-macam ya. Ya, jadi dengan stetoskop ini seorang dokter dapat menggunakan alat tersebut untuk mendengar suara jantung dan paru-paru ya. Jadi suara pernapasan di paru-paru dan suara detak jantung ya, di rongga dada dan organ-organ dalam rongga perut yang perlu didengar, yang memang perlu diambil tanda-tanda yang abnormal gitu ya. Kemudian ada lagi alat spirometer. Spirometer untuk membantu mengukur fungsi paru-paru ya. Ada lagi alat ophthalmoscope, ini untuk memeriksa mata. Jadi seorang dokter spesialis mata dapat menggunakan alat ini untuk memeriksa bagian dalam mata. Bahkan sekarang ada pakai komputer. Kemudian pencitraan sinar X-ray. Ya, begitu juga dengan CT scan ya.
pokoknya dengan radiografi lainnya. Maka ada X-ray, ada CT scan ya. Ini dapat menunjukkan tanda-tanda abnormal pada organ-organ dalam badan ataupun kepala ya. Tapi perlu dokter spesialis ya untuk menggunakan alat tersebut, jangan sampai salah ya. Kemudian ada alat untuk mengukur tekanan darah. Ya, awal-awalnya dengan merkuri, tapi sekarang digunakan dengan digital ya. Kemudian ada lagi banyaklah ya, selama abad ke-20 ratusan perangkat dan teknik baru diciptakan ya untuk mengevaluasi tanda-tanda penyakit ya. Jadi selama periode abad ke-20 dalam sejarah modern medicine ya, bahwa istilah tanda dan gejala ini mengembangkan artian terpisah ya. Jadi dokter dan pasien sekarang ini kadang-kadang tidak perlu bekerja sama lagi secara erat untuk mengidentifikasi masalah medik ya. Kadang-kadang pasien tak tahu lagi apa yang dialaminya ya. Dia pergi aja dokter, ditanya tanda-tandanya nggak tahu gitu. Akhirnya dokter bertanyalah dokter mula-mula dengan taking history, mengambil sejarah ya, periwayatan penyakitnya. Mulai ditanya ya apa yang dikeluhkan, apa ada tanda-tanda dan gejala-gejala, kemudian di keluarga, sejarah keluarga ya, macam-macam lah yang ditanya oleh dokter ya, tergantung dari penyakit atau gangguan yang dialami. Jadi dokter sekarang dapat melihat tanda-tanda yang sebelumnya mereka andalkan untuk dijelaskan oleh pasien ya. Jadi sekarang nggak perlu lagi tanya pasien, kadang-kadang pasien pun tak tahu, langsung saja dia mencoba melihat tanda-tanda tersebut. Kalau dia tidak bisa melihat dengan mata atau perabaan atau lain-lainnya, barulah dilakukan pemeriksaan dengan alat-alat yang membantu, alat-alat yang canggih ya, untuk melihat tanda-tanda tersebut ya. Jadi meskipun ada perbedaan antara tanda dan gejala, kedua-duanya ini adalah satu metode yang digunakan badan atau tubuh seseorang untuk mengkomunikasikan masalah kesehatan dan memicu untuk mencari solusinya ya. Jadi tanda dan gejala. Jadi penting ya untuk tidak mengabaikan gejala yang Anda temukan sendiri atau tanda apapun yang ditemukan oleh dokter. Jadi jadi kadang-kadang ya, kedua tanda dan gejala digunakan untuk mendiagnosis penyakit atau kondisi ya. Sebagai contoh aja ya, mari kita orang-orang yang mengalami sesak napas ya. Sesak napas ini macam-macam penyebabnya ya. Kalau dia kanak-kanak ya, sesak napas, mungkin petugas-petugas kesehatan seperti nurse atau perawat akan mendengar atau seorang dokter ya, mendengarkan bunyi pernapasan dia di dada dengan menggunakan stetoskop ya. Apakah ada bunyi wheezing ya, macam whistle, macam bunyi fluid gitu ya. Kemudian melakukan tes pernapasan ya, spirometri ya, untuk melihat penurunan aliran udara di paru-paru ya, dengan menggunakan alat tersebut ya. Jadi dengan adanya suara wheezing ya, suara seperti bunyi fluid gitu ya bunyi dia,
bunyi napasnya karena penyempitan bronkus ya. Kemudian dengan penyempitan bronkus tersebut aliran udara juga terganggu ya. Terganggu, menurun karena ada penyempitan bronkus. Jadi dengan adanya wheezing dan penyempitan bronkus tersebut, ini merupakan tanda penyakit asma ya. Apalagi kalau terkena dingin ya, sesak napas, tergantung apa penyebabnya ya. Jadi dengan demikian gejala sesak napas, tadi sesak napas ini gejala ya, disesuaikan dengan tanda-tanda yang didapatkan ya, melalui pemeriksaan ya. Jadi ini untuk mendiagnosis penyakit asma. Jadi banyaklah ya dengan menggunakan gejala dicari tanda-tandanya. Jadi kombinasi antara tanda dan gejala untuk mencari diagnosis gangguan atau penyakit yang dialami oleh seseorang. Tapi sekali lagi perlu diingat, tidak semua gangguan atau penyakit mempunyai tanda dan gejala ya. Jadi oleh karena itu perlulah kalau seorang mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan pada badannya, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan ya, supaya tidak terlambat untuk mencari pengobatan ya. Demikianlah apa yang bisa disampaikan mengenai kondisi-kondisi yang tidak ada tanda-tanda ya. Selanjutnya kita membicarakan tentang kondisi yang tidak ada gejala dalam kesempatan lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.